Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar, atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata syuram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul My Little Bride yang dirilis pada tahun 2004. Film ini disutradarai oleh Kim Ho Joo dan diperankan oleh Ki Rae Won dan Moon Gwe Young. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan pesawat penerbangan dari barat ke Korea. Lalu kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Park Sang-min yang sedang melihat sebuah foto seorang bocil. Di sebelahnya pun terlihat seorang wanita yang duduk bersamanya. Entah wanita ini siapa. Beberapa saat kemudian ia pun sampai di bandara. Terlihat dari tampang Sang-min, ia sedang curi-curi pandang ke bagian bawah wanita yang sedang membawa koper. Ia pun mengikuti wanita itu, tapi sialnya wanita tersebut telah memiliki seorang suami. Ia pun melihat wanita lainnya dan mencoba untuk mencuri perhatian kaum betina, tapi tidak berhasil. Kemudian ia melihat seorang wanita lainnya yang sedang melihat-lihat bunga di sebuah toko. Lalu ia pun mencoba untuk mencari momen yang pas agar ia bisa bicara pada wanita tersebut dengan cara menaruh Nokia Ericsson yang ia miliki. Tapi wanita tersebut malah menendang HP Sang-min. Sontak Sang-min balik ingin menegur si wanita, namun tak disangka wanita itu adalah teman masa kecilnya. Nama wanita tersebut adalah Suh Bun. Keluarganya sering memanggilnya Bun. Dengan refleks yang mantap, Sang-min pun mengubah topik dengan memuji penampilan Bun yang kini sudah berubah lebih kawaii. Sampailah mereka di sebuah bus dan Sang-min masih melihat keindahan para kaum betina dengan tingkat kesangnian yang tinggi. Di tengah perjalanan, Sang-min memberikan sebuah oleh-oleh untuk Bun dan melarang Bun untuk memberitahu kepada keluarganya tentang oleh-oleh pemberiannya. Pada saat dibuka, ternyata oleh-oleh tersebut adalah bra ukuran ekstra dengan bantalan yang benar-benar tebal. Malah ngasih berani. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan orang tua mereka menyambutnya dengan hangat. Karena terburu-buru untuk bertemu kakek, Sang-min bertanya kepada ibunya apakah benar kakek sedang sakit. Ibunya hanya menyuruh Sang-min untuk menenangkan diri. Bertemulah dengan kakek dan terlihat kakek dari keluarga Bun yang sedang disuapi oleh Bun. Selesai makan, kakek menyuruh Sang-min mendekat dan kakek menceritakan tentang keluarga terdahulu mereka yang dimana kakek Sang-min adalah seorang teman lama sekaligus kawan perang. Ketika mereka muda, mereka membuat sebuah perjanjian untuk menikahkan anak-anak mereka. Bun memotong pembicaraan bahwa keluarga mereka hanya memiliki anak laki-laki saja. Kakek melanjutkan keterangan perjanjian tersebut bahwa jika keturunan mereka hanya laki-laki saja, maka perjanjian tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya. Mendengar hal tersebut, Bun dibuat bingung dan saudaranya langsung memberitahu bahwa keinginan dari kakeknya adalah menikahkan Bun dengan Sang-min. Sang-min yang mendengar hal tersebut menganggap bahwa pernyataan kakeknya itu hanyalah jokes belaka dan juga Bun merasakan hal yang sama dengan Sang-min bahwa kakeknya lagi ngeprank. Namun kakeknya membantah hal itu karena ia bukan lagi stand up apalagi ngeprank dan menegaskan perkataannya tadi bahwa ia bersungguh-sungguh. Bun tidak terima karena ia masih berumur 15 tahun dan masih ingin belajar. Kemudian ia pun pergi dari sana dan diikuti oleh Sang-min yang masih ingin mencicipi wanita kawaii di luar sana walaupun gagal. Saat di luar mereka sempat bertemu kembali, namun Bun melakukan hal yang paling kawaii, yaitu ngambek ala-ala anime. Scene berpindah ke Sang-min yang berada di kantor departemen sambil menelpon temannya. Lalu Sang-min pun bertemu dengan seniornya yang bernama Han Ji-soo. Bertemulah Sang-min dengan teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Namun pembicaraan mereka terhenti karena Sang-min mengatakan bahwa ia ada masalah di keluarganya, yaitu Sang-min akan menikah dengan anak kecil berusia 15 tahun. Selesai
Selesai berbincang, Sang Min pun pergi dari sana. Malamnya, Bun pun menemani kakek untuk membersihkan kamera lamanya sambil menyanyikan sebuah lagu. Kemudian kakeknya pun tertidur. Esoknya Bun pun pergi ke sekolah. Setelah sampai, Bun pun bertemu dengan teman yang bernama Hee-won dan berbincang dengannya sambil menatap murid idaman para murid betina. Scene berpindah ke kakek Bun yang sedang di rumah sakit dan menelpon ayah Sang Min. Kakeknya menjelaskan kepada ayah Sang Min bahwa kata dokter umur kakek bisa sampai 20 tahun lagi. Anjing, bisa lama gitu ya? Serta menyuruh ayah Sang Min untuk mendukungnya dari belakang saja karena kakek sudah memiliki rencana agar Sang Min dan Bun bisa menikah. Lalu ayahnya pun minum alkohol dan pergi ke ruang tamu. Kemudian ayahnya pun mulai melakukan sesuatu agar Sang Min setuju untuk menikah dengan cara mengambil tongkat baseball dan menghancurkan mobil Sang Min. Sang Min dan ibunya yang melihat hal tersebut merasa bahwa pernikahan akan benar-benar terjadi serta menguatkan Sang Min. Terima aja lah, lumayan. FBI, open up. Scene berpindah ke Bun yang sedang menonton permainan baseball yang dimainkan oleh idaman para murid betina di sekolahnya yang bernama Lee Jung-woo. Pada saat Jung-woo memanggilnya, Bun malah berdiri dan membalikkan badannya lalu pergi dari sana. Pulang dari sekolah, Bun sudah ditunggu oleh Sang Min. Mereka pun membicarakan sesuatu di KFC mengenai keinginan kakek mereka. Bun tetap tidak ingin melakukan hal itu karena ia masih bocil plus ingin belajar sampai perguruan tinggi. Diikuti oleh Sang Min yang sependapat. Tapi Hee-won yang di sebelahnya salah paham, malah mengatakan kalau Sang Min adalah seorang sugar daddy. Ya, sugar daddy itu adalah laki-laki yang biasanya lebih tua yang membiayai seorang wanita dengan ganti agar wanita itu menjadi peneman hidupnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Hee-won pun menangis. Entah kenapa ia menangis. Sang Min yang merasa malu karena keadaan yang kacau dan orang-orang melihat ke arah mereka menjelaskan kronologi permasalahannya kepada Hee-won. Setelah paham, Hee-won pun pergi membiarkan mereka untuk bicara berdua saja. Tak lama kemudian, Bun pun ditelepon mengenai kakeknya yang masuk UGD. Terlihat kakeknya sedang mencoba untuk menipu Sang Min dan Bun dengan cara memainkan alat detak jantung agar kakeknya seolah-olah sekarat. Mereka berdua pun akhirnya sampai. Di saat mereka sampai, kakek mulai melakukan rencananya sehingga mereka dibuat panik. Lalu Sang Min pun memanggil orang tua mereka untuk masuk. Tapi ayah Bun mencoba untuk menampol alat pengukur tersebut menjadi benar kembali. Bangsat, lagi ngeprank ini, cuk. Delasu. Kakek terbangun dan ayah Sang Min mengajak orang tua Bun untuk keluar dari kamar perawat. Pada saat di luar, orang tua mereka berbincang dan ibu Bun tidak setuju dengan pernikahan mereka karena Bun masih remaja yang sedang bersekolah serta pink. Kakek pun memberikan foto dari kakek Sang Min dan menceritakan cerita rahasia kakeknya kepada mereka berdua bahwa kakek Bun menyukai nenek Sang Min. Pada saat kakek Sang Min meninggal, perasaan tersebut dikubur dalam-dalam dan tidak ingin melakukan kategori cheating. Maka dari itu, kakek Bun merawat ayah Sang Min seperti anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, Bun merasa tersentuh. Lalu kakeknya pun meminta keinginannya kepada Bun. Di saat itu juga, akting si kakek dimulai untuk mencabut alat pengukur detak jantung yang berada di dadanya. Bun dibuat panik dan mengiyakan keinginan kakeknya. Detak jantung kembali membaik dan hal tersebut dilihat oleh seluruh keluarga mereka. Selesai itu, Bun pun menangis di kamarnya. Di saat yang sama, datang saudaranya yang ingin menghibur Bun, namun saudaranya terlalu berlebihan sampai membuat Bun kesal dan datanglah ibunya untuk menjewer telinganya. Kemudian, ibunya pun menghibur Bun agar tidak menangis lagi. Scene berpindah ke Sang Min yang menghibur diri di klub bersama teman-temannya. Namun, temannya tidak membantu sama sekali, melainkan menari dengan wanita panas di klub. Hari pernikahan pun terjadi. Hee-won yang datang pun meminta agar pernikahan ini diberitahu kepada teman-temannya. Namun hal tersebut ditolak oleh Bun karena jika teman-temannya tahu maka seluruh murid akan membuli dirinya. Lalu ibunya pun datang dan menghibur Bun agar tidak perlu khawatir dengan kerisauannya lagi. Acara pernikahan pun dimulai dan diakhiri tanpa hambatan. Namun momen tersebut harus pupus karena ayah Sang Min yang menyuruh agar Sang Min dan Bun tidak melakukan segidi pap-pap karena Bun masih bocil dan pink. Serta ibu Sang Min pun memberitahu Bun agar tidak khawatir karena Sang Min sudah diingatkan kepada ayahnya untuk tidak melakukan segidi pap-pap.
Tapi karena Bun masih bocil dan Pink, ia dibuat bingung. Percakapan itu pun dipotong oleh ibu Bun sendiri karena khawatir dengan Bun. Setelah itu mereka berdua sudah merencanakan pergi berlibur ke Pulau Jeju untuk bulan madu. Namun Bun malah melarikan diri dengan alasan ke toilet dan meninggalkan Sangmin di pesawat yang menghantarnya ke Pulau Jeju. Sangmin yang tersadar bahwa Bun sengaja melarikan diri merasa kesal karena ia ditinggal sendirian. Sehingga pasangan yang ada di belakang merasa bahwa Sangmin baru pertama kali naik pesawat. Pada saat menuju hotel menggunakan taksi, tiba-tiba pasangan yang ada di pesawat tadi mengambil alih taksi tersebut seenak jidatnya. Sehingga Sangmin makin dibuat kesal. Di rumah Bun, kedua orang tua Bun masih khawatir dengan anaknya dan merelakan anaknya yang pergi berbulan madu di Pulau Jeju sambil mengingat kecerobohan Bun saat masih di rumah. Kembali ke Sangmin yang merasa risih karena melihat pasangan tadi berada tepat di lantai bawah kamar hotelnya yang sedang bercipok-cipokan ke tahap segidi papap. Anjing, kenapa harus di balkoni? Kan ada kamar, cuk! Malah di balkoni. Sangmin yang masih dendam ke mereka memiliki sebuah rencana dan mengambil air kloset serta membuang air kloset ke arah mereka. Rasa kan? Bun yang gelisah tidak tahu ingin pergi kemana. Pada saat di bioskop untuk menghabiskan waktunya, terdapat Om Sangne yang menawarkan tempat menginap ke Bun. Sontak Bun pergi dari sana. Keesokan harinya di Pulau Jeju, Sangmin bertemu dengan teman sekelas Bun yang liburan, ya study tour lah. Pada saat berbincang, Sangmin terjatuh karena tersandung bersama dengan Hyewon. Namun hal itu semakin buruk karena datang gurunya yang meneriaki mereka serta memarahi Sangmin. Tidak ingin berurusan lebih lama, ia pun pergi dari sana. Scene berpindah ke Bun yang sedang berbicara dengan Jungwoo. Jungwoo pun ingin mengajak Bun untuk jalan-jalan dan dari situlah timbul benih-benih cinta mereka serta menghabiskan waktu bersama. Kemudian Jungwoo pun menyatakan perasaannya kepada Bun yang sudah pasti diterima oleh Bun dengan senang hati walaupun ia sudah punya suami. Sedangkan Sangmin yang khawatir dengan Bun mencoba untuk menelponnya, namun Bun tidak mengangkat teleponnya. Malamnya Sangmin yang stres mencoba untuk mencari hiburan ke taman bermain dan bertemu dengan bule. Ternyata bule itu adalah mantan guru di sekolahnya Bun. Baru juga mau deketin, dah lah. Hyewon pun berbincang dengan Sangmin mengenai di mana Bun karena Sangmin terlihat tidak bersama dengan Bun. Pada saat akan memberitahunya, ia kembali dilabrak oleh guru yang tadi dan memukul perutnya. Tidak kuat dengan hal tersebut, ia pun pergi dari sana. Di lain tempat, orang tua Bun pergi ke pemandian air hangat atau sauna agar dapat menghibur istrinya untuk tidak mengkhawatirkan Bun. Namun di tempat itu ada Bun yang sedang tidur tepat di sebelah mereka. Mendengar suara orang tuanya, Bun pun mengendap-endap pergi agar tidak ketahuan oleh orang tuanya dan hampir ketahuan. Untungnya ia berhasil keluar dari sana dengan aman dan tentram. Sampailah hari di mana Sangmin pulang dari liburan yang sangat sial baginya. Scene berpindah ke Bun yang kembali ke rumah orang tuanya namun terdiam di depan rumah. Di saat yang sama, datang Sangmin yang sangat kesal karena Bun yang melarikan diri dan menyuruh Bun untuk mengganti pakaiannya agar terlihat seperti baru datang liburan. Pada saat di rumah, mereka semua pun makan malam bersama dan untungnya tidak terjadi hal yang mengecewakan. Karena mabuk, Sangmin pun mengangkat Bun ke ranjang dan menidih Bun sehingga mereka saling teriak. Saudaranya yang mendengar teriakan mereka merasa bahwa mereka sedang melakukan skidi pop-up. Keesokan harinya, mereka sekeluarga pun melihat apartemen yang sudah disiapkan untuk mereka berdua. Dan di malam harinya, pada saat Sangmin selesai mandi, ia langsung masuk ke kamar Bun dan ingin menggoda Bun untuk tidur bersama. Namun Bun menolak dan menendang kaki Sangmin sehingga mereka berdua tidak sengaja terjatuh di kasur dan menidih Bun tepat di daerah memeu Bun. Sehingga Bun yang melihat hal tersebut menancapkan pulpen yang ia bawa hingga darah mengalir keluar. Sakitnya itu anjing. Ternyata Sangmin hanya ingin bercanda dengan Bun. Pada saat di sekolah, Bun pun menceritakan bahwa dirinya telah berpacaran dengan Jungwoo kepada Hyewon serta memintanya untuk tidak memberitahu ke yang lain. Mendengar cerita tersebut, Hyewon pun dibuat sedih. Di lain tempat, Sangmin mabuk-mabukan bersama temannya dan menelpon Bun agar temannya menganggap Sangmin menjadi suami yang tegas dan Bun yang lemah lembut. Datanglah Bun ke sana dan Sangmin yang mabuk memberitahu bahwa Bun tidak bisa memasak, temperamen buruk dan yang lainnya, sehingga Bun dibuat kesal. Pulangnya, mereka berdua pun bareng dengan Jisoo dan berbincang. Sangmin yang mabuk pun berkata bahwa Jisoo cium aku, sehingga Bun dibuat cemburu. Keesokan harinya, Sangmin pun mengantar Bun
Bun ke sekolah. Lalu Bun pun berjanji untuk membuatkan makanan malam ini, sembari membuktikan kepadanya bahwa ia bisa memasak. Pada saat di sekolah, Bun pun dibully oleh preman kelas di sekolahnya karena Bun berpacaran dengan idaman para murid betina. Untungnya datang Jungwoo untuk membelanya serta membenarkan bahwa mereka berpacaran. Pulang dari sekolah, Bun dan Sangmin pun membeli bahan-bahan untuk makan malam nanti. Dan terjadilah kecelakaan kecil sehingga membuat kaki Bun sakit. Pulang dari supermarket, Sangmin dengan sengaja memegang pantat mulus Bun pada saat menggendongnya. FBI, pedofil. Dan berkata bahwa bokong Bun besar sebelah dan teriak tentang hal tersebut. Masak-memasak pun dilakukan dengan seru. Kapan ya aku ngerasain momen seperti ini? Anjing malah curhat. Makan malam pun berjalan dengan lancar dan tenang. Selesai makan, mereka pun bermain batu gunting kertas. Jika dia yang kalah, maka orang tersebut akan mencuci piring. Permainan dimenangkan oleh Sangmin dan Bun mencuci piring. Sebelum pergi, Sangmin mentowel pantat Bun. Pada saat Sangmin selesai mandi, Bun pun ingin membalas perbuatan mentowel pantatnya tadi dengan cara melorotkan celana dari Sangmin. Tapi Sangmin kembali membalasnya dengan memamerkan titik berbalut kain ke arah Bun. Sehingga Bun dibuat terkejut dan teriak. Serunya, acim. Gue pengen. Esoknya Bun pun menemani Jungwoo bertanding baseball dan memberikan ia sarapan. Sangmin yang bangun dengan keadaan lapar mencoba mencari makanan di dapur dan mendapatkan sushi yang dibuat oleh Bun untuk Jungwoo. Di saat yang sama, Sangmin menonton pertandingan baseball yang diadakan di sekolah Bun. Terlihat di lapangan ada sedikit perselisihan karena kekesalan Jungwoo yang memuncak setelah pemain lawannya ngomongnya nggak ngotak. Dan juga kameramen mengarahkan kameranya ke Bun yang sedang menyoraki Jungwoo dan berkata bahwa mereka pasangan serasi. Sehingga Sangmin yang melihat hal tersebut patah hati dan mencoba untuk melihat-lihat di kamar Bun. Lalu ia pun menemukan foto Bun dan Jungwoo yang sangat mesra. Saat sampai di rumah, Sangmin yang menunggu Bun pulang hanya menyuruh Bun untuk lekas tidur dan mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya pada saat pelajaran olahraga, Bun bertemu dengan Hyewon yang sedang galau dan menceritakan bahwa Hyewon juga suka dengan Jungwoo serta mengatakan bahwa Bun sangat egois karena sudah menikah, malah pacaran juga, maunya apa? Saat sampai di apartemen, terdapat ibu-ibu yang mengajak Bun untuk mengunjungi pertemuan apartemen. Selesai dengan itu dan ingin ke kamar, terlihat ibu-ibu yang sedang membicarakan Sangmin karena Bun menceritakan hal yang aneh-aneh saat di pertemuan tadi. Pada saat di kampus, Sangmin mendapatkan tempat magang yang dimana tempat magang itu adalah di sekolah Bun sebagai guru seni. Pada saat ingin memberitahu pada Bun, ia tidak jadi dan memilih untuk teriak meluapkan kekesalannya. Esoknya pada saat mengantar Bun ke sekolah, ia ingin memberitahu, tapi Bun buru-buru masuk ke kelas. Masuklah Sangmin ke sekolah dan bertemu dengan guru yang selalu cari masalah pada saat ia liburan. Pada saat menunggu kepala sekolah, terlihat guru tersebut tertarik dengan Sangmin. Bertemulah Sangmin dengan kepala sekolah dan memberitahu pada Sangmin jangan khawatir karena cuma kepala sekolah yang tahu tentang pernikahan Sangmin dengan Bun. Masuklah ia ke kelas Bun sebagai guru magang yang mengajar kelas seni, sehingga Bun yang melihat Sangmin dibuat khawatir dengan identitas mereka berdua yang sebenarnya. Selesai itu, para guru pun pergi ke acara makan bersama dan guru ngeselin tadi masih menggoda Sangmin sehingga Sangmin, astaga, kenapa harus ada nih guru? Serta mengajak Sangmin untuk melakukan skidi pop-up nanti. Tapi Sangmin tidak mau karena ia lebih memilih warna pink. Pulangnya Sangmin masih diteror oleh guru nyeselin yang lagi mabuk. Karena tidak kuat, ia pun keluar taksi dan meninggalkan guru ngeselin di taksi. Sampai apartemen, Bun pun memarahi Sangmin dan menyuruhnya untuk mandi karena Sangmin bau miras. Sangmin hanya meminta maaf dan akan berhati-hati kepadanya tentang identitas mereka yang tidak boleh bocor. Keesokan paginya pada saat Sangmin bangun, ia kebelet pipis, tapi karena Bun di kamar mandi, Sangmin pun terpaksa kencing di wastafel. Sebelum berangkat, Sangmin merasa mual dan ingin membawa sapu tangan, tapi sialnya ia malah mengambil cangcut milik Bun. Dan benar saja, pada saat di sekolah, Sangmin merasa mual karena kebanyakan minum semalam, dan ia langsung mengeluarkan cangcut milik Bun. Bun yang melihat hal tersebut langsung memberitahu kepada Sangmin. Sangmin yang melihatnya dibuat bingung, ini apa?
Itu Cangcut goblok. Sontak Bun memukul meja untuk mengalihkan perhatian. Pada saat istirahat, Sangmin kembali diteror oleh guru ngeselin yang mengajak Sangmin untuk makan siang bersama. Dan itu dilihat oleh banyak siswa termasuk Bun. Pada saat pulang, ia menemui Jungwoo dan bertanya apakah kau Jungwoo berkali-kali. Padahal Jungwoo sudah membenarkan jawabannya. Serta bertanya apakah susinya enak dan meminta Jungwoo untuk mempertahankan ketampanannya dengan ekspresi muka kesal. Pada saat pergi keluar, ia kembali melihat guru ngeselin yang sudah menunggunya di gerbang, sehingga Sangmin memilih untuk parkur melewati dinding. Pada saat Bun belajar, terdengar suara desahan di mana Sangmin sedang asyik menonton video XNXX menggunakan speaker di TV lagi. Wow, greget sekali Anda. Sehingga Bun dan Sangmin berdebat akan hobinya Sangmin yang menonton XNXX. Wih, sama dong. Bun kembali belajar dan Sangmin gabut. Tiba-tiba datanglah guru ngeselin yang ingin berkunjung. Melihat kehadiran sosoknya, dengan panik mereka menyembunyikan barang-barang yang mencolok. Dan dengan bangsyatnya, guru ngeselin masuk ke dalam dengan muka tanpa bersalah padahal belum dibukain. Bun pun akhirnya terpaksa bersembunyi di korden. Pada saat guru ngeselin melihat-lihat, ia melihat kaki. Sontak Bun keluar membawa korden dan pergi dari sana. Sehingga Sangmin berkata bahwa itu saudaranya yang mengalami gangguan jiwa. Pada saat mengajar di kelas, terdapat murid yang bertanya mengenai cinta pertama Sangmin. Sangmin pun memberitahu bahwa cinta pertamanya adalah satu-satunya orang yang mengunjungi dirinya ketika wajib militer selama 3 tahun. Tapi orang tersebut tidak tahu seberapa besar cintanya ke orang tersebut. Scene berpindah ke Sangmin yang berbincang dengan temannya di kampus mengenai saling adu nasib tempat magang yang didapat. Dan kesal karena nggak di rumah, nggak di sekolah, Sangmin terus diatur oleh Bun. Kemudian ia pun mendapatkan surat mengenai wajib militer. Keesokan harinya, Sangmin pun akan melakukan wajib militernya dan berpamitan kepada Bun. Pada saat istirahat, datang Bun membawa bekal untuk Sangmin. Sangmin sangat senang dan sombong kepada temannya. Ketika menikmati makanannya, datang seorang pria yang membuat suasana pecah dan memerintahkan Sangmin untuk push up. Entah kenapa ia disuruh push up. Bun yang melihat hal tersebut bertanya ke teman Sangmin, dan temannya berkata bahwa angkatan laut memang seperti itu, sehingga Bun dibuat kesal dan memarahi mereka semua. Selesai itu mereka pun bersenang-senang dengan cara karaokean untuk menghilangkan letih karena wajib militer. Pada saat pulang terlihatlah keakraban mereka lagi, namun terhenti karena adanya preman yang menghalangi dan menggoda Bun. Tidak terima istrinya digoda, Sangmin berkata bahwa ia akan memukul si preman, namun sayang malah ia yang dipukul hingga tak berdaya. Lalu Bun pun mengambil kayu di dekatnya dan memukul preman tersebut hingga tak berdaya. Selesai itu preman tersebut pun dibawa ke kantor polisi yang dibantu oleh guru ngeselin, sehingga guru ngeselin tahu bahwa Sangmin sudah menikah dengan murid SMU. Sampai rumah, Bun pun mengejek Sangmin karena Sangmin bisa kalah melawan preman tadi. Pada saat di sekolah, guru ngeselin terlihat kesal dengan Sangmin dan memberitahu kepada murid mengenai akan datangnya event festival tahunan sekolah serta membagi tugas. Karena masih kecewa plus kesal kepada Sangmin, ia pun menyerahkan tugas berat kepada Bun untuk menggambar di sebuah tembok besar sendirian. Sangmin langsung membujuk guru tersebut, namun ditolak mentah-mentah dengan alasan Sangmin telah mengecewakannya. Kan Sangmin tidak mendekati Anda sendiri yang ngedeketin Sangmin. Acem. Kesal juga, Ing. Bun pun melihat seberapa besar tembok yang harus ia gambar sehingga ia dibuat sedih. Pada saat Bun membuat gambarnya, terdapat Hiwon yang mengintip. Lalu datang Sangmin yang meminta bantuan kepada Hiwon untuk membantu Bun menyelesaikan tugasnya. Hiwon pun mau dan membantu Bun. Pada saat mereka pulang, Sangmin mulai mengerjakan sedikit gambaran dari Bun yang dilihat oleh preman kelas. Malamnya, ibu Sangmin datang ke apartemen dan memasak makanan untuk mereka berdua, sekaligus berbincang-bincang. Namun karena hujan, Sangmin menawarkan ibunya untuk menginap. Mereka pun akhirnya tidur bareng dan Bun menyuruh Sangmin agar tidak menghadap ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Sangmin yang belum tidur bertanya ke Bun apakah dia sudah tidur atau tidak. Bun berkata bahwa ia tidak bisa tidur karena memikirkan semua hal yang telah berlalu dan menganggap Sangmin tidak mendapatkan keadilannya. Kemudian Bun pun menyuruh Sangmin berbalik ke arahnya dan merayu Sangmin. Terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu, yaitu mereka segini pop-pop. FBI. Pedofil bangsat. Namun sayang semua itu hanyalah mimpi.
Kesian anjing. Dan Bun sudah tertidur pulas. Dengan perlahan Sangmin merangkul Bun yang tertidur dan malam itu terlewat dengan tenang. Keesokan harinya Bun dan Hyewon melanjutkan tugas menggambar dindingnya. Dan di lain sisi Sangmin pun mengajak temannya untuk menyelesaikan tugas Bun. Di saat Bun tengah menggambar, datang guru ngeselin yang ingin meremehkan mereka agar mental Bun melemah dan gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi Bun don't give a shit dengan perkataan guru ngeselin dan melanjutkan gambarnya dengan gembira. Gambar pun selesai. Setelah itu mereka pun beristirahat dan pergi ke toilet. Pada saat di toilet mereka membicarakan tentang Bun yang menyiapkan makanan untuk suaminya yaitu Sangmin. Namun pembicaraan mereka didengar oleh para preman kelas. Sesampainya di rumah, Bun pun mengomel ke foto Sangmin karena ia tidak membantunya. Dan di lain tempat, tepatnya di sekolah, Sangmin dan kawan-kawan memberikan detail atau mempercantik gambaran yang dibuat oleh Bun. Scene berpindah ke saudara Bun yang tengah mencari pacar sebaring mengajak temannya untuk merekam dirinya sebagai video dokumentasi. Namun pada saat rekaman, temannya melihat Bun sedang berkencan dengan Jungwoo di tempat yang sama dan terekam oleh kamera yang dipegang oleh temannya. Scene berpindah ke keluarga mereka yang tengah mengadakan acara makan keluarga bulanan. Sangmin yang khawatir karena Bun belum kunjung datang mengirim pesan ke Bun agar secepatnya untuk pulang sebelum semuanya terlambat. Bun yang sedang makan bersama Jungwoo pun langsung pulang. Sesampainya ia di rumah, mereka pun melanjutkan acara makan bersama. Selesai melakukan acara makan bersama, mereka pun mengobrol. Lalu datanglah saudara Bun yang ingin menunjukkan sebuah video untuk memperlihatkan bahwa ia telah memiliki pacar. Namun di tengah video terlihat Bun yang sedang berkencan dengan Jungwoo. Keluarga mereka yang melihat hal tersebut dibuat bingung. Datanglah Bun yang terkejut melihat video tersebut dan tidak sengaja menjatuhkan minumannya. Kemudian pergi dari sana. Sangmin pun langsung mengikuti Bun yang berlari ke arah taman. Di taman, Sangmin mencoba untuk menghibur Bun yang sedih dan meminta Bun untuk kembali agar keluarganya tidak cemas. Saat di rumah, ibu Bun membujuk dan menghibur Bun agar tidak menangis lagi. Setelah itu, ia pun menelpon Jisoo dan Jisoo mengatakan bahwa Sangmin telah membantu Bun untuk menyelesaikan gambarnya. Mendengar hal tersebut, sontak ia pergi ke sekolah untuk melihat gambaran tersebut. Dan tepat saat Bun pergi, Sangmin yang baru pulang terlihat gelisah karena di rumah tidak ada Bun. Di saat Bun sampai di sekolah, terkejutnya Bun karena melihat dinding yang sudah selesai sekaligus menyadari bahwa gambar tersebut terdapat anak kecil yang sedang bermain ayunan di mana itu adalah Sangmin dan Bun ketika mereka masih kecil. Sehingga membuat air mata Bun berlinang termasuk saya. Keesokan harinya pada saat Bun baru bangun, Sangmin sudah pergi duluan ke sekolah. Kemudian Bun pun melihat sebuah album foto yang berisi foto masa lalu. Juga ia mendapat sebuah surat yang dulu pernah ia kirim ke Sangmin saat masih mengikuti wajib militer. Ternyata cinta pertama yang dimaksud oleh Sangmin yaitu Bun sendiri. Setelah membaca dan mengenang surat itu, ia pun langsung bergegas ke sekolah untuk mencari Sangmin. Sesampainya di sekolah, Bun langsung mencari di mana keberadaan Sangmin. Dan ia bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo mengatakan bahwa ia mencari Bun serta memuji gambarnya. Namun percakapan terhenti karena Bun meminta putus. Mendengar hal tersebut, Jungwoo berubah menjadi sad. Sampailah ia di aula dan bertemu dengan Hyewon. Bun pun bertanya kepada Hyewon mengenai keberadaan Sangmin. Ia menjawab bahwa Sangmin ada di bangku para guru. Selesai pentas, Sangmin yang menjadi guru magang menuju ke arah panggung untuk memberikan kata-kata perpisahannya menjadi guru magang. Namun di tengah pembicaraan, salah satu dari preman kelas meminta agar Sangmin menjelaskan pada semuanya bahwa ia telah menikah dengan Bun yang menjadi siswa berumur 15 tahun di sekolah itu. Semua orang yang ada di sana dibuat terkejut, namun Sangmin yang memiliki sifat kedewasaan mengatakan yang sebenarnya dan secara tak langsung ia mengungkapkan kepeduliannya serta kasih sayangnya terhadap Bun. Bun yang mendengar hal tersebut seketika turun dengan berkaca-kaca termasuk saya dan menyatakan perasaannya dari dulu kepada Sangmin bahwa ia mencintai Sangmin. Sangmin pun dengan refleks mencium kening Bun dan suasana pun menjadi meriah dan juga membahagiakan sehingga semua orang menangis melihat hal tersebut. Di mana Bun dan Sangmin sudah tidak merahasiakan hubungan mereka serta Hyewon dan Jungwoo mulai muncul benih-benih cinta mereka ke depannya. Sumpah gue nonton sini ini senyum-senyum sendiri bangsat. Sangat ingin merasakan tapi dahlah. Di akhir film ada Sangmin dan Bun yang sedang mengejek saudaranya karena memiliki biji yang besar sebelah sehingga membuatnya menangis. Lalu datang keluarga mereka untuk melakukan foto keluarga bersama dan film My Little Bride pun selesai.
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film My Little Bride. Film yang sangat bagus menurut gua, walaupun pedofil. FBI? Cuk. Oke, untuk alur mudah dipahami dan amanat yang bisa diambil dari film ini, carilah pasangan yang seumuran atau lebih tua atau lebih muda sedikit. Jangan yang masih sekolah karena pedofil. Acem. Amanat yang tidak jelas lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaannya. Walaupun sedikit ya, menurut gue sedikit kali itu anjing. Kurang. Anjing, jangan lupa untuk klik subscribe, jangan lupa di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.